Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan dalam Islam yang dimuliakan Allah. Beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 19 Oktober 2021, itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dikenal di Indonesia ini dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan, contoh dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan menanti kedatangan hari kemudian. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka banyak berzikir kepada Allah. Sidang Jumat yang terhormat, kalau kita lihat dalam kehidupan di dunia ini, kalau orang cinta pada pemimpinnya, coba lihat kenapa misalnya di wilayah-wilayah yang memiliki pemimpin yang karismatik itu, mereka senantiasa mengenang pemimpinnya itu dengan membuat monumen, membuat momen-momen penting untuk senantiasa mengingat pemimpin yang dia cintai. Maka kita sebagai umat Islam, Al-Quran sudah memberi tuntunan. Selain ayat yang saya bacakan tadi, ayat lain juga memberikan isyarat tentang itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh pada diri Muhammad, kata Allah, itu adalah terdapat akhlak yang mulia, terpendam, tersimpan akhlak yang mulia. Karena itu bagi kita, bagaimana caranya kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasul? Membuktikan kecintaan kita kepada Rasul adalah dengan cara mencintai asarnya. Apa itu asar? Asar adalah berkaitan dengan peristiwa, tempat, dan waktu yang dilalui oleh Rasulullah. Karena itu berkaitan dengan Masjid Nabawi, makam Rasulullah, Badar, Uhud, itu semua adalah tempat-tempat bersejarah dalam kehidupan Nabi. Karenanya sekarang ini mungkin karena dalam keadaan Covid saja, orang bisa dibatasi untuk menziarahi makam Rasul, Masjid Nabawi, Uhud, dan Badar. Tapi ketika kondisi itu tidak ada, sudah normal, maka orang tidak bisa membatasi itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan Rasul yang kita cintai.
kita juga harus menghidupkan sunnah Rasul. Sebagai pengikut Rasul, kita harus buktikan kalau kita mencintai Rasul, berarti kita mengikuti sunnahnya. Kalau Rasul mengatakan sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat tahajud, maka lakukan itu. Kalau Rasul mengatakan puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa Senin Kamis, lakukan itu. Bukti kecintaan kita kepada Rasul adalah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Nah, berkaitan dengan sunnah yang berkaitan dengan peribadatan, kita tidak boleh berkreasi di dalamnya. Tidak boleh. Apa yang dilakukan Rasul kita lakukan seperti itu. Kalau berkaitan dengan ibadah ritual. Tapi kalau berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, kita boleh berkreasi. Mana contohnya? Dalam sejarah, Nabi seringkali senang memberi makan kepada fakir miskin. Maka kita dalam memberi makan tidak juga harus mencontoh makanan apa yang diberikan oleh Nabi kepada fakir miskin. Kita boleh berkreasi. Bagaimana caranya? Bukan makanan yang kita berikan, tapi kita berikan dia belanja. Sama juga itu. Kita berikan dia pekerjaan untuk supaya ada penghasilannya. Itu namanya kita berusaha mengikuti apa kebiasaan yang dilakukan Nabi, meskipun kita sesuaikan dengan kondisi keadaan kita sekarang ini. Jadi berkaitan dengan muamalah kita boleh berkreasi, tapi berkaitan dengan ibadah kita tidak dibenarkan untuk berkreasi di dalamnya. Sidang Jumat yang terhormat. Kemudian bagaimana lagi caranya kita membuktikan cinta kita kepada Rasul? Memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Sidang Jumat yang terhormat, berkaitan dengan kecintaan kepada Rasul itu, dalam sebuah riwayat diceritakan begini. Seorang Arab Badui datang berjamaah dengan Rasul. Pada saat dia berjamaah, belum sholat, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Rasul tidak menjawab segera pertanyaan itu, tapi dia melaksanakan sholat dulu, berjamaah. Setelah berjamaah, Rasul menanya kepada mana tadi yang bertanya. Dia bilang, "Saya Rasul." Rasul berkata kepadanya, "Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat?" Orang itu mengatakan, "Saya tidak punya ibadah yang banyak. Saya juga tidak punya amal kebajikan yang banyak. Tapi di hatiku ini," kata orang itu, "saya mencintai Allah dan Rasulnya." Apa jawab Rasul? "Kamu akan bersama dengan yang kamu cintai itu." Berarti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul menyebabkan seseorang itu akan dekat nanti bersama Allah dan Rasulnya di hari kemudian. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang membutuhkan bukti. Buktikan kalau kamu cinta kepada Rasul. Lakukan sunnah-sunnah beliau, laksanakan ajarannya. Karena Rasul mengatakan, "Saya rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku." Sahabat para bertanya berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabatmu?" Rasul menjawab, "Iya, engkau adalah sahabatku. Tapi yang saya rindukan adalah umat Islam yang tidak hidup sesaman dengan saya, tidak bergaul dengan saya, tidak semasa dengan saya, tapi dia tetap percaya terhadap ajaran yang saya bawa. Itulah saudara-saudaraku yang saya rindukan untuk saya jumpai." Siapa mereka itu? Kita semua ini. Kita tidak hidup sesaman dengan Nabi, tidak bergaul dengan Nabi, tidak berkegiatan dengan Nabi, tetapi kita tetap percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, kita percaya itu. Maka kita termasuk orang yang dirindukan untuk berjumpa dengannya. Sidang Jumat yang terhormat. Karena itu, berkaitan dengan kecintaan kita kepada Rasul, maka dia harus dibuktikan dengan memperbanyak selawat kepadanya. Selawat kepada Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang terhormat, selawat itu dalam tuntunan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang senantiasa harus kita panjatkan, harus kita berikan. Membuktikan bahwa kita senantiasa menghormati, menghargai Rasulullah SAW. Jangankan kita,
Rasul-rasul sebelumnya, bahkan Allah sendiri berselawat kepada Nabi. Dan menurut ajaran agama kita, semua doa hamba kita semua ini pada saat dipanjatkan kepada Allah itu terhijab, dia terhalang. Doa yang dipanjatkan hamba itu terhalang. Kenapa? Sebelum yang bersangkutan mengiringi doanya dengan selawat. Kalau doa dibarengi dengan selawat kepada Nabi, tersingkaplah hijab itu, terbukalah penghalang itu, maka doa itu bisa sampai kepada Allah. Satu manfaat dari selawat. Yang kedua, selawat itu bukan hanya kita saja yang menyampaikan. Yusuf alaihissalam itu waktu jatuh di sumur, dalam riwayat di hadis qudsi diceritakan, 4 hari Yusuf di sumur itu Jibril datang. Pada saat Jibril datang, Jibril berkata kepada Yusuf, siapa yang menjatuhkan kamu ke sumur? Dia bilang, saudaraku sebapak. Dia iri karena kesayangan bapak saya. Lalu Jibril berkata kepadanya, inginkah kamu keluar dari sumur itu? Yusuf menjawab, iya, saya ingin keluar dari sumur ini. Lalu Jibril mengajari Yusuf doa. Salah satu doa yang diajarkan Jibril ke Yusuf itu mengandung selawat kepada Nabi. Ya badi'us samawati wal ardh, ya malikal mulk, ya zal jalali wal ikram, as'aluka an tusalla ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diajari doa itu. Dan setelah dipanjatkan doa itu dan dia memohon, keluarkan saya dari kesempitan dan semua permasalahan. Berikan aku rezeki dari arah yang saya sangka dengan arah yang tidak saya sangka. Yusuf bisa keluar dari sumur itu dan ternyata menjadi raja. Mesir tunduk dalam kekuasaannya. Semua saudara-saudaranya yang tadinya menjatuhkan dia datang memohon maaf ke Yusuf. Yusuf mengatakan, hari ini tidak ada dendam, hari ini tidak ada kebencian. Yusuf alaihissalam bisa keluar dari sumur itu dengan doa yang diajari oleh Jibril. Di dalam doa itu ada selawat kepada Nabi. Begitu juga yang lain. Jadi kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasul dengan cara memperbanyak selawat kepadanya. Begitu juga memperbanyak selawat kepada keluarganya. Sidang Jumat yang terhormat, mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di masjid ini tidak hanya larut dalam peringatan-peringatan Maulid, tetapi kita sangat sedikit berselawat kepada Nabi. Kita mau untuk senantiasa memperbaharui kecintaan kita kepada Nabi dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya dan senantiasa memperbanyak selawat kepadanya serta mencintai keluarga Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutakabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.